Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alarsati dengan NIM 1201 1421 876. Saya dari kelas Tadris IPS 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi antara teori dan praktik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jenis demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari Yunani, yakni demos yang berarti yang banyak, atau secara spesifik, rakyat banyak, dan kratos yang memiliki makna kekuasaan. Dalam perjalanan sejarah, demokrasi sebagai praktik politik dan keanekaragaman telah mengalami polarifikasi makna, baik oleh pemikir politik, para pegiat gerakan sosial, para praktis, budayawan, serta pelembagian penafsiran dan penerapan sebagai sistem resmi kenegaraan. Di Prancis, Rousseau memaknai demokrasi sebagai kepentingan dan kebaikan orang banyak lebih baik dari mementingkan diri sendiri dan golongan. Dan pada masa modern dewasa ini, Boy mendiskusikan demokrasi dengan siapa yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan kolektif sebagai pengguna prosedur yang digunakan. Boy memberikan rambu-rambu dalam memaknai demokrasi yang indikator-indikator minimal yang harus ada demokrasi, yakni yang pertama, tanpa adanya perbedaan ras, agama, jenis kelamin, ekonomi, semua berhak menyampaikan pendapat, memberi suara. Yang kedua, satu orang, satu suara, atau one man, one vote. Yang ketiga, semua warga bebas untuk memilih dan dipilih. Yang keempat, asas mayoritas sebagai ukuran. Demokrasi universal. Konsep demokrasi adalah salah satu gagasan yang paling populer, tetapi cukup susah dijernihkan dalam pemahaman. Ia tidak begitu saja mudah dipersepsi. Demokrasi universal adalah istilah untuk mencari rangkuman prinsip-prinsip demokrasi yang berupa nilai sekaligus semua bentuk transformasinya. Artinya, istilah ini diniatkan untuk memberi pendasaran epistemologis kepada siapapun yang ingin belajar konsep atau amalan demokrasi, bahwa demokrasi mempunyai prinsip dasar tertentu yang berlaku universal. Universal adalah prinsip Sipcha-Man, yakni ide atau konsep yang pernah ditulis di masa terdahulu dan dianggap masih bisa dipakai di masa sekarang. Secara demokrasi, abad pertengahan adalah lahirnya konsensi Magna Carta, buah deklarasi bersama antara para baron dengan Raja John di Inggris. Muatan pokok Marga Carta adalah penciptaan prinsip pengolahan kekuasaan yang menjadikan keinginan rakyat hanya sebagai satu-satunya otoritas. Tokoh-tokoh pemikiran politik seperti Rousseau, Locke, Voltaire, dan Montesquieu adalah perumahan teori demokrasi modern yang dipakai oleh bangsa-bangsa di dunia sampai sekarang. Teori kontrak sosial, trias politika, kedaulatan, hak alami manusia, hak sipil, hak politik, dan seterusnya merupakan menjadi bahas utama dalam pengolahan pemerintahan di masa setelahnya. Zulkifli Sulaiman mengkolaborasi prinsip demokrasi universal. Yang pertama, prinsip liberatif. Dua, prinsip pembatasan kekuasaan. Yang tiga, adanya teknis pengolahan kekuasaan. Sedangkan berdasar pada isi materinya, demokrasi universal membuat prinsip-prinsip tentang yang pertama, kehidupan warga negara yang melindungi hak kebebasan. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum bagi semua warga negara. Yang tiga, kepastian konstitusional yang mengatur wewenang negara dan warga negara. Yang keempat, jaminan pengolahan kekuasaan oleh pemerintah agar terbuka, adil, dan jujur. Yang kelima, toleransi dan situasi keragaman. Yang keenam, kebebasan dalam kepercayaan dan beragama. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Kedua, demokrasi perwakilan. Ketiga, demokrasi konstitusional. Yang keempat, demokrasi liberal. Yang kelima, demokrasi liberatif. Pertama, demokrasi langsung atau dekret demokrasi. Budi Harjo mendefinisikan demokrasi langsung dengan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga. Karakteristik langsung dalam demokrasi Yunani ini bisa berjalan efektif karena wilayah yang terbatas dan sederhana, serta penduduknya yang sedikit, tidak lebih dari 3.000 jumlah penduduk,
negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi perwakilan atau perspektif demokrasi. Demokrasi perwakilan ini dimulai tampak pada waktu abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi di benua Eropa. Bukti kodenya adalah adanya Piagam Magna Carta atau Piagam Besar pada 1219 Masehi. 51 Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris yang berupa jaminan hak sebagai imbalan penyetoran upeti dalam kegiatan perang. Ini merupakan perspektif perkembangan gagasan demokrasi yang muncul di Eropa. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan semua gagasan, termasuk di bidang politik. Kemudian muncul suatu pemikiran bahwa manusia memiliki hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Menurut John Locke, hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak memiliki atau live, liberty, and property. Sedangkan Montesquieu menyusun sesuatu sistem yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak politik tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini sebagai kelanjutan dari demokrasi perwakilan, sebagai suatu pembatasan kekuasaan lewat konstitusi. Dengan demikian, konstitusi menjamin hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan. Findes mendefinisikan konstitusionalisme dengan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan ini tidak dilaksanakan dan digunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Surdi Haju menambahkan dalam ide konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun lebih dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yakni menentukan dalam membatasi kekuasaan di satu sisi dan di sisi lain menjamin hak-hak asasi warga negara. Budi Harjo juga mencatat bahwa pasca terjadinya Perang Dunia I dan II telah mengubah dimensi sosial dan ekonomi di dunia. Ide bahwa pemerintah dilarang campur tangan terhadap warga di bidang sosial dan ekonomi lambat laut juga mengubah ekspektasi pemerintah untuk ikut bertanggung jawab terhadap dimensi sosial dan politik warganya. Commission of George memberi persyaratan dasar bagi terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah rule of law, yakni pertama, perlindungan konstitusional, kedua, badan kehakiman yang independen, ketiga, terdapat pemilihan umum yang bebas, keempat, adanya suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat, kelima, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berposisi, serta keenam, diterapkan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Demokrasi liberal atau liberal demokrasi. Akar pemikiran demokrasi liberal ini adanya pemikiran John Stuart Mill tentang 4 gagasan pokok yang dijadikan sandaran oleh kaum liberalis, yakni individualisme, melioralisme, dan egalitarisme. Individualisme menekankan pada dimensi individual manusia. Universalisme menekan pada persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan budaya, agama, sejarah, dan lain-lain. Meliorisme menekankan pada keberlanjutan yang tak pernah henti tentang suatu kemajuan atau progres, dan prinsip egalitarisme yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Yang terakhir, yang kelima, demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menjadi subjek dalam teori politik yang paling banyak didiskusikan, setidaknya dalam 2 dekade terakhir ini. Pemikiran ini berangkat dari pemikiran Dikurus Habermas yang menetaskan dengan konsep demokrasi berbicara tentang demokrasi. Habermas mengklarifikasi demokrasi ke dalam 3 model. Yang pertama, model liberal mengacu pada konsep liberal dari Locke. Yang kedua, model republik yang menekankan adanya hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan warganya. Yang ketiga, model pluralisme menekan pada aspek diskursus melalui internasional produce korespondensi dan komunikasi, yaitu sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ikhtiar demokrasi pertama terjadi sejak 1950 sampai 1957. Pada saat itu, Indonesia masih berada dalam situasi yang membingungkan. Kebingungan yang lebih disebabkan kenyataan bahwa Indonesia saat itu memang sudah merdeka, tetapi sekaligus belum benar-benar siap melangsungkan pemerintah yang memadai. Pada 1950, demokrasi parlementer dijangkau dari Belanda oleh politikus Jakarta karena model demokrasi ini dianggap paling baik. Kabinet bertanggung jawab kepada parlementer atau DPR yang jumlahnya 232 orang. Di masa demokrasi parlementer ini, penggantian kabinet terjadi paling banyak. Demokrasi terpimpin dimulai pada 1957 hingga 1965. Demokrasi terpimpin dipilih karena demokrasi parlementer dianggap tidak bisa bekerja. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi Soekarno dengan kekuasaan penuh karena didukung oleh militer. Soekarno membuat kabinet Juanda Kartawijaya sebagai kabinet karya. Prinsip dan parlementer demokrasi. Demokrasi adalah istilah abstrak untuk menunjukkan situasi tertentu yang diinginkan. Sebagaimana kebaikan, kejujuran, cinta, dan persahabatan, demokrasi tidak bisa diindikasi kecuali melalui perwujudan yang bisa diukur. Di dalam buku Filsafat Demokrasi, Hendra Dohajo mencatat beberapa pendapat ahli tentang indikasi dan prinsip demokrasi. Pertama, dari William Ebenson yang menyebutkan bahwa demokrasi Barat dapat disimpulkan dalam 8 pikiran utama. Yang pertama, rasionalisme empiris. Kedua, individuasi. Yang ketiga, negara sebagai instrumen. Yang keempat, prinsip kesukarelaan. 5, kepastian hukum. Keenam, kepuasan pada sistem dan prosedur. Ketujuh, kesepakatan sebagai dasar dan hubungan antara manusia. Dan kedelapan, yaitu prinsip bahwa semua manusia sama. Henry B. Mayo berpendapat bahwa dasar demokrasi adalah yang pertama, damai dan terbuka dalam penyelenggara konflik. Yang kedua, perubahan masyarakat terjadi secara damai. Yang ketiga, pergantian pemimpin diselenggarakan secara teratur dan damai. Keempat, kekerasan ditekan seminimum mungkin. Yang kelima, tidak alergi terhadap keanekaragaman. Yang keenam, keadilan dalam arti sesungguhnya bisa terwujud. Yang ketujuh, bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan. Yang kedelapan, kebebasan. Dan yang kesembilan yaitu menghasilkan nilai belajar dan kelemahan-kelemahan dari satu atau hubungan ketujuh prinsip sebelumnya. Terakhir yaitu Islam dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Pertama, dalam bidang kepemimpinan, Islam mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin atau khalifah haruslah berorientasi kepada pencapaian orang banyak. Pemimpin mempunyai amanah yang tidak hanya mengacu pada kontrak sosial seperti dalam konsep demokrasi, namun lebih dalam adalah semacam pertanggungjawaban manusia sebagai pemimpin atau khalifah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nilai dan prinsip, Islam mengajarkan nilai keadilan dan persamaan. Prinsip-prinsip ini tentunya tidak bertabrakan dengan prinsip dan nilai demokrasi secara umum. Dalam konteks kepemimpinan, tanpa adanya prinsip dan nilai keadilan, maka akan menjadi cacat secara agama dan layak untuk dilawan demi tegaknya keadilan. Munsulio menambahkan bahwa konsep Islam tentang demokrasi dalam tatapan ideologis mengandalkan teori pembahasan dalam tataran politik maupun pembelajaran ruang individu, sosial, politik, dan filosofi di dunia muslim. Baiklah, mungkin hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.